Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan keempat ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya. Yang pembahasan keempat ini adalah tentang Al-Quranul Karim. Kita semua telah mengetahui kitab yang keempat ini adalah Al-Quran, yang mana kitab ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Al-Quran secara lughatan al-qiraah. Wastilahan huwa kalamu rabbil alamina nazala bihi ruhul amin ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidayatan linnasi ajma'in wal qur'anu ghairul hadisil qudsi. Santri-santri husnul khatimah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran secara lughatan atau bahasa artinya al-qiraah. Al-qiraah adalah bacaan, ya. Al-Quran adalah bacaan yang kita baca setiap hari. Insya Allah ketika membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilahan, Al-Quran adalah huwa kalamu rabbil alamin, adalah ucapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazala bihi ruhul amin, yang mana diturunkan melalui malaikat atau ruhul amin, ya, malaikat Jibril. Ala khatamil anbiya wal mursalin, kepada penutup para nabi dan rasul, ya. Siapakah beliau? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihidayatin nasi ajma'in, adalah untuk petunjuk kepada manusia, seluruh manusia. Dan Al-Quran itu dikatakan ghairu hadisil qudsi. Al-Quran bukan termasuk hadis qudsi. Ya, sudah jelas bahwa Al-Quran secara bahasa adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mana kitab itu diturunkan sebagai petunjuk untuk seluruh manusia, termasuk kita, walaupun kita tidak hidup bersama Rasulullah. Dan juga dijelaskan di sini bahwa Al-Quran itu bukan termasuk juga hadis qudsi. Pembahasan selanjutnya adalah perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Al-Quran adalah lafduhu wa ma'nahu minallahi ta'ala. Al-Quran secara lafadznya dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi disampaikan secara istilah. Adapun al-hadisul qudsi lafduhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu minallah. Hadis qudsi adalah lafaz yang disampaikannya itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi makna atau maksud dari yang disampaikan Rasulullah itu maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan hadis biasa, ya. Kalau hadis biasa adalah lafaz wa ma'nahu minallah minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustazah ulangi lagi. Kalau hadis, bukan hadis qudsi, adalah lafduhu wa ma'nahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bedanya antara hadis qudsi dengan hadis dan juga dengan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, pembahasannya tentang muhtawiyatu asasiyatun fil Quran. Pembahasan yang mendasar terkait dengan Al-Quran adalah ada 5 pembahasan. Pembahasan pertama adalah terkait dengan at-tauhid. Yang kedua adalah al-ibadah.
Yang ketiga adalah al-bisyarah wan nazaroh. Yang keempat al-ahkam, dan yang kelima al-qisas. Anak-anakku santri Husnul Khatimah yang dirahmati Allah, inilah pembahasan yang mendasar yang dibahas di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah tauhid. Ya, di dalam Al-Qur'an pembahasan tentang tauhid itu ada. Tentang mengesahkan Allah, bahwa Allah itu satu. Bahwa Allah itu tidak beranak, tidak berbapak, dan juga tidak beribu. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran juga ada pembahasan yang berdasar selain tauhid adalah al-ibadah. Adalah ibadah yang harus dilakukan oleh seorang manusia selaku hamba Allah. Ini juga ada di dalam Al-Quran. Bagaimana ibadah kita melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, ada tuntunannya semua di dalam Al-Quran. Dan dijabarkan lagi lebih rinci di dalam Al-Hadis. Pembahasan yang mendasar di dalam Al-Quran selain al-ibadah dan tauhid adalah al-bisyarah wan nazaroh. Di dalam Al-Quran itu ada kabar gembira dan ada juga peringatan. Kabar gembira untuk orang-orang mukmin terkait dengan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman berupa surganya di yaumul qiyamah kelak. Dan juga Allah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir bahwasanya mereka ketika di yaumul hisab kelak mereka akan mendapatkan sesuai yang dilakukan ketika di dunia karena kekafiran mereka, yaitu berupa nerakanya yang penuh penderitaan dan siksaan. Kemudian selain daripada bisyarah wan nazaroh juga di sini ada al-ahkam, tentang hukum-hukum, ya. Tentang hukum-hukum ada dibahas di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Tentang hukum waris, ya, tentang hukum-hukum yang lainnya ada di dalam Al-Quran. Begitu juga yang terakhir adalah tentang kisah-kisah. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali tentang kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para salafus sholih, ya. Di dalam Al-Quran kisahnya Nabi Yusuf ada di dalam Al-Quran, kisahnya Luqman, kisahnya Ibrahim, ya. Dari kisah-kisah tersebut semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah para nabi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Amin ya robbal alamin. Pembahasan selanjutnya, poin B, mumayyizatul Quran, keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan yang pertama, takaffalallahu bihifdihi abadan, bahwasanya Allah akan menjaganya selamanya. Seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Ya, di situ luar biasa sudah disebutkan bahwa Al-Quran ini akan dijaga Allah sampai hari kiamat. Bahwasanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya pastilah kami yang akan menjaganya ini menurut firman Allah. Kalau kitab-kitab yang lainnya seperti pembahasan pekan lalu, tidak ada jaminan dari Allah untuk menjaganya. Oleh karena itu, kitab-kitab yang sekarang ada itu, ya, selain Al-Quran sudah banyak perubahan, ya, yang telah dilakukan oleh umat manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran atau kepada ajarannya yang dibawa oleh Nabi tersebut. Adapun keistimewaan Al-Quran yang kedua adalah muta'abbadun bitilawatihi. Ketika kita membacanya, maka akan dinilai sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli
innahu ghafurun syakur. Ya, pada ayat Fatir ayat 29 dan ayat 30 titik tekannya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan sebagai catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ustazah akan membacakan artinya dalam surat Fatir tersebut. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Itu di ayat ke-29, bahwasanya orang yang membaca tadi ya di titik tekannya kepada yatluna kitab Allah, bahwa mereka tidak akan mendapatkan hal yang rugi. Mereka akan mengharapkan perdagangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya perdagangan akhirat. Yang ke-30-nya, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di dalam ayat 30 itu ada kaitannya bahwa apabila kita telah membaca Al-Quran dan menjalankan sholat dan yang lainnya, maka Allah akan sempurnakan pahalanya. Ya, luar biasa. Kita akan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis juga disebutkan, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi. Santri-santri husnul khotimah yang dirahmati Allah, di sini masih pembahasan tentang bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka dikatakan dia dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ada di surat Fatir ayat 29 dan 30 ya. Untuk hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud ini juga menerangkan tentang kebaikan yang mana didapatkan bagi orang yang membaca Al-Quran. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca kitab Allah atau Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka bagi orang tersebut mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikannya itu adalah 10 kebaikan. La aqulu alif lam harfun, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, akan tetapi alif itu satu huruf dan lam itu satu huruf dan mim satu huruf. Berarti ketika ada seseorang membacakan alif lam mim, maka dia membacakan 3 huruf. Satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Maka manakala seseorang tersebut membacakan alif lam mim yang ada di dalam Al-Quran, dia mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan kita yang membaca Al-Quran sampai beberapa juz? Insya Allah, Allah akan memberikan berlipat-lipat kebaikan untuk kita. Dan yang terpenting adalah ketika kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya, yang luar biasa ini, harapan kita adalah mendapatkan berkahnya Al-Quran dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Keistimewaan Al-Quran yang selanjutnya adalah Annal Qur'ana fassalal kutubas sabiqah. Bahwa Al-Quran adalah merupakan bagian daripada kitab-kitab terdahulu. Seperti yang difirmankan Allah dalam surat Yunus ayat 37. Qala ta'ala, wa ma kana hadzal qur'anu ay yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin
Yunus ayat 37, yang artinya, dan tidak mungkin Al-Quran dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Ya, ini menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Ya, kitab-kitab yang asli seperti Taurat, Zabur, kemudian Injil itu disempurnakan oleh Al-Qur'anul Karim. Maka dikatakan di sini Anal Qur'an fassalal kutubas sabiqah. Ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Qur'anu mu'jizun min haitsul lughah. Bahwa Al-Qur'an dikatakan mukjizat dari sisi bahasanya. Ini kelebihan Al-Qur'an di poin yang terakhir. Qala ta'ala wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ya, ini tantangan Allah kepada manusia-manusia yang sombong, yang meragukan akan kemukjizatan Al-Quran. Bahwa Allah menantang kepada mereka, silahkan kalian semua bersatu. Bahkan di ayat yang lain juga disebutkan, silahkan jika manusia dan jin bersatu pun untuk menyerupai Al-Quran, tidak akan ada yang mampu menandinginya. Karena Al-Quran di sini luar biasa dari sisi bahasa, ketinggian dari nilai-nilai bahasanya itu juga luar biasa. Tidak ada yang mampu menandingi. Dari sisi tata bahasanya tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Makanya di sini bahwa Al-Quran dikatakan mukjizat dari sisi bahasanya. Walaupun para ahli sastra, para jin dan manusia bersatu untuk membuatkan satu ayat atau satu surat dari Al-Quran, tak akan ada yang mampu bisa. Ya, dulu di zaman Rasulullah, setelah Rasulullah wafat, ada yang namanya, yang dirinya mengaku menjadi nabi adalah Musailamah Al-Kadzab. Ya, dia mengaku telah mendapatkan wahyu dari Tuhan. Ya, bunyinya apa? Bunyinya tentang tupai, hai tupai gitu kan? Nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Walaupun dienak-enakan, nggak, beda bau, beda jauh dengan yang disampaikan oleh Allah. Ya, ini cerita yang pernah ibu baca ya, ketika Musailamah Al-Kadzab ingin menandingi ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Ya, waktu itu sahabat Rasulullah membacakan ayat Al-Quran wal asr, demi masa. Luar biasa kandungan isinya ada dengan kaitannya dengan ayat selanjutnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, nyambung. Tapi dengan yang disebutkan oleh Musailamah Al-Kadzab, bahwasanya dia telah mendapatkan wahyu dari Tuhannya, isinya sangat kacau. Hai tupai, engkaulah apa gitu ya, isinya tentang tupai, nggak nyambung sekali gitu ya. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah takdirkan kita semua menjadi hambanya, ya, menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW yang dikaruniai mukjizat berupa Al-Quran, yang mana Allah janjikan akan menjaganya sampai hari akhir kelak. Kemudian ketika kita membacanya pun akan mendapatkan ibadah. Dan selain itu juga bahwa Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Dan yang terakhir adalah bahwa Al-Quran adalah mukjizat dari sisi bahasanya, yang mana manusia, ahli sastra pun tidak akan bisa
membuat semisal Al-Quran. Ya, semoga kita termasuk hambanya yang beriman terhadap Al-Quran dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keempat tentang kitab-kitab Allah yang dibahas sekarang adalah tentang Al-Quran. Sudah kita bahas bersama-sama. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua dan memudahkan kita untuk mampu melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, isi kandungan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Dan tentunya harapan kita mendapatkan ridhonya dan berkahnya, sehingga dengan ridhonya dan berkahnya kita mendapatkan surga yang kita idam-idamkan. Itu saja yang bisa Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.